Pembalasan istri diselingkuhi. Bab 37. Oma. Pekik Satria saat masuk ke rumah omanya ini. Bu Fatma yang sedang sibuk melihat katalog produk kosmetik terbaru milik perusahaan Alvan, dia segera menghentikan aktivitasnya melihat Satria masuk dan berlari ke pangkuannya. Cucu Oma sudah pulang. Dari mana saja kamu? Oma sudah kangen berat sama kamu, peluk Bu Fatma pada cucu lelakinya ini. Beberapa kali Bu Fatma mencium pipi Satria. Oma, aku senang banget. Oma tahu aku pergi jalan-jalan sama Papa, sama Vino dan Bu. Satria, kamu lelah sayang, ayo segera istirahat, potong Pak Heru. Dia lupa mengatakan pada Satria jangan mengatakan kalau dia pergi liburan bersama April. Iya Oma, aku masih lelah. Boleh aku istirahat dulu? Nanti kita cerita lagi ya. Oh. Iya sayang, segera ke kamar ya. Nanti sore Oma yang bangunkan kita makan malam bersama, ucap Bu Fatma mencium kening cucunya itu. Satria segera masuk ke dalam kamarnya. Sudah beberapa hari meninggalkan rumah omanya membuatnya rindu akan kamarnya. Mana Alvan, Pak? Tanya Bu Fatma melihat kiri kanan tak ada penampakan Alvan. Dia sibuk Ma, banyak yang harus dia kerjakan karena seminggu lebih tidak masuk kerja, jawab Pak Heru. Siapa suruh pergi liburan tak jelas, dia pergi dengan siapa Pak? Tadi Satria bilang ada Vino. Mungkin rekan bisnisnya Ma, Alvan juga butuh liburan, jangan terlalu keras padanya. Bukan begitu, Alvan banyak melupakan tanggung jawabnya sekarang, meskipun sibuk setidaknya beri kabar pada kita, kesal Bu Fatma lagi. Ma, Alvan itu bukan anak kecil yang harus kamu suruh pulang, dia seorang ayah Ma. Di mana dia meletakkan Satria? Di kantor bersamanya tadi. Bu Fatma menghela nafas panjang dan berjalan melenggang ke arah kamarnya. Dia ingin menghubungi Anggi untuk mengatakan kalau Alvan sudah di Jakarta dan dia akan cari waktu untuk mempertemukan Anggi dan Alvan lagi. Besok saja Tante, ujar Anggi semangat. Alvan masih sibuk sayang, dia masih banyak pekerjaan, sabar ya. Tolong kamu maklumi calon suamimu itu, dia seorang direktur sudah pasti segudang tumpukan pekerjaan. Minggu depan saja ya kita cari waktu yang jelas. Alvan sudah di Jakarta, bujuk Bu Fatma. Baiklah, aku tunggu kabar selanjutnya dari Tante ya, ucap Anggi tersenyum sambil menutup ponselnya. Siapa sayang? Tanya Bu Wati pada anak perempuannya ini yang terlihat bahagia. Tante Fatma Ma, dia mengatakan kalau Alvan sudah pulang dari liburannya. Wah bagus dong, sudah kamu ajak ketemuan? Sudah, kata Tante Fatma, dia lagi cari waktu yang tepat Ma karena Alvan kan baru pulang jadi pasti sibuk sekarang. Sampai sekarang aja Alvan belum pulang ke rumah Tante Fatma saking sibuknya, ungkap Anggi. Sabar sayang, tinggal selangkah lagi. Biar Tante Fatma yang membujuk Alvan untuk menikahi kamu, kamu tenang saja. Alvan anak penurut pada mamanya, ucap Bu Wati yang ikut bahagia. Kenapa membiarkan Satria pulang Mas? Biarkan dia tinggal bersama kita, protes April. Sayang, Papa dan Mama belum terbiasa berpisah dari Satria perlahan-lahan ya. Jangan langsung dipaksa, aku takut Mama akan sedih, ujar Alvan. Tapi aku suka jika Satria bersama kita, aku bisa merasakan kalau Satria itu butuh seorang ibu Mas. Iya aku tahu. Tapi Papa dan Mama juga belum bisa berpisah dari dia. Tunggu nanti Fajar punya anak baru kita bisa bawa Satria kembali ke rumah, ungkap Alvan mencoba menjelaskan. Ayo kita pulang, ajak Alvan. Alvan mendekat pada sofa yang ditidurkan oleh Vino.
Setelah Satria pulang, Vino malah tertidur di sofa ruangannya. Alvan segera mengangkat tubuh Vino dan membawanya keluar. "Mas, dibangunkan saja, Vino itu berat Mas," ucap April tidak enak jika yang lain melihat Alvan menggendong Vino. "Kasihan sayang, kalau dibangunkan lagi pula aku cukup kuat menggendongnya. Kalau kamu juga mau nanti malam aku gendong ya," goda Alvan membuat April menepuk lengan suaminya ini pelan. April takut orang mengira dia menggoda Alvan karena pasti banyak yang tidak mengetahui hubungan mereka. "Aku hanya takut orang salah sangka Mas," ungkap April jujur. "Salah sangka bagaimana? Kamu memang istrimu. Jika ada yang marah atau protes segera temui aku, akan aku perlihatkan surat nikah kita meskipun selembar itu sah di mata agama sayang," jawab Alvan santai sambil keluar dari ruangannya menuju lift. Benar saja apa yang ditakutkan April, semua mata tertuju pada mereka. Tatapan sinis diperlihatkan pada April karena sejak bekerja hingga saat ini April selalu bersama Alvan. Tapi beruntungnya orang mengira kalau Alvan menggendong Satria saat ini. Jika tahu kalau itu Vino anak April, mungkin April akan banyak dapat hujatan dari penggemar Alvan. Seminggu ini Bu Fatma menunggu kedatangan Alvan, tapi lelaki mapan itu belum sempat juga mengunjungi mamanya karena April 2 hari belakangan ini sakit membuat Alvan lebih banyak menghabiskan waktu bersama April. "Huek. Huek. Ayolah ke dokter sayang, aku takut kamu malah sakit parah, sudah 2 hari kamu tidak mau makan," bujuk Alvan. "Tidak apa-apa Mas, palingan mahku kambuh," jawab April. "Kamu sering telat makan." "Kadang kalau lagi sibuk kerja, tapi nanti juga baik Mas kalau minum obat," sahut April. "Obatnya mana? Sini Mas bantu." "Ini udah siang, nanti Mas telat, Jakarta macet Mas." "Sudah aku bisa sendiri Mas, berangkat saja," tolak April. "Yakin? Yakin kalau ada apa-apa nanti aku hubungi Mas segera," jawab April tersenyum manis sambil memeluk tubuh Alvan. "Baiklah, aku berangkat ke kantor dulu sebentar, siang ini akan aku usahakan pulang cepat," ucap Alvan mencium kening April lalu segera keluar kamar. "Sayang, hari ini kamu libur dulu sekolahnya ya, temani mama di rumah, papa ada urusan sebentar," ujar Alvan pada Vino. Beruntung bocah lelaki itu mengerti. Setelah Alvan pergi, April bergegas ke kamar mandi. Dia sudah memesan 2 tes pack kemarin karena merasa tubuhnya lemah. April merasakan kalau dia tengah berbadan 2 sama seperti waktu hamil Vino dulu, tapi untuk mengatakan pada Alvan, April masih ragu karena takut Alvan sudah berharap banyak padanya sedangkan dia tidak hamil, jadi April memutuskan untuk mengetesnya sendiri. Beberapa detik menunggu, akhirnya April mengangkat tes packnya dan ternyata benar, garis 2 berwarna pink terlihat jelas. Air mata April mengalir, ternyata tebakannya benar, dia tengah hamil. Tuhan memberikan dia kepercayaan lagi, tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau dia akan menikah dan hamil secepat ini, tapi kini Tuhan memberikan rezeki yang tak terduga menurut April. April segera mandi, dia ingin memeriksakan diri ke dokter dan memberikan kejutan langsung pada Alvan nanti. "Sayang, segera mandi, temani bunda ke rumah sakit," ucap April pada Vino. "Rumah sakit? Bunda sakit?" tanya Vino tak mengerti. "Tidak, hanya memastikan sesuatu." "Ayo," ucap April dan diangguki patuh oleh bocah tersebut. "Selamat ibu, usia kandungannya memasuki 4 minggu, dijaga baik-baik ya." "Terima kasih dok," sahut April tersenyum manis. "Kamu akan jadi kakak sayang," ucap April menatap Vino yang juga ikut senang mendengar kalau dia akan memiliki adik.
Untuk perkembangan lebih lanjut bulan depan bisa kemari lagi, saya resepkan vitaminnya dan jangan lupa minum susu ibu hamilnya serta makanan bergizi, ucap sang dokter ramah. Setelah memeriksakan diri April segera pamit dia sudah tidak sabar memberitahu kabar gembira ini untuk suaminya. Kita ke kantor papa sayang, pasti papa senang dapat kabar ini, ujar April menggenggam tangan Vino di dalam taksi. Ma aku sedang sibuk, ucap Alvan saat melihat mamanya dan Anggi masuk ke dalam ruangannya. Ingin sekali Alvan mengatakan kalau dia sudah menikah tapi mulai dari mana. Van, sopan sedikit, Mama tidak akan kemari kalau kamu pulang dan mengangkat telepon Mama, kesal Bu Fatma. Mama tahu kan aku banyak sekali pekerjaan tolong mengerti aku Ma, aku tidak bisa meladeni Mama saat ini. Mama hanya butuh kepastian Van, Mama sudah bawa Anggi kemari. Kepastian apa Ma? Aku tidak ada janji apapun pada Mama. Kepastian untuk nikahi Anggi. Krek. Pintu ruangan Alvan terbuka dan semua mata tertuju pada April yang menggenggam tangan Vino serta menenteng tas Hermes pemberian Alvan. Nikahi Anggi. Ulang Bu Fatma membuat April terdiam kaku. Sayang, gumam Alvan. Bunda, ujar Vino saat melihat bundanya hanya diam di depan pintu tanpa melangkah ke arah papanya. Maaf saya mengganggu kalian, permisi, ujar April menarik tangan Vino dan segera pergi meninggalkan ruangan Alvan sambil menitikkan air matanya. Sayang. Panggil Alvan ingin mengejar April tapi ditahan oleh Bu Fatma. Apa maksud kamu Van? Jangan buat malu Mama ada Anggi di sini. Cekal Bu Fatma. Lepas Ma, perempuan itu istriku, tegas Alvan membuat Bu Fatma terkejut mendengar pengakuan anak lelakinya ini. Istri bagaimana mungkin Alvan sudah menikah tanpa restu darinya, di mana? Kapan? Pikir Bu Fatma. Alvan segera menepis tangan mamanya dan mengejar April keluar. Tante apa-apaan ini, Alvan sudah menikah. Tante membohongi saya, rengek Anggi. Maaf sayang tante juga tidak tahu, mungkin ini salah paham sayang, ucap Bu Fatma. Anggi menghentakkan kakinya kesal dan keluar. Anggi. Maafkan Tante Anggi, kejar Bu Fatma tapi tak digubris oleh Anggi dia terus pergi meninggalkan Bu Fatma. Anggi. Anggi dengarkan dulu penjelasan Tante, Tante bisa minta Alvan untuk menceraikan istrinya nanti Alvan anak penurut Anggi, ucap Bu Fatma terus mengejar Anggi tanpa memperhatikan jalan. Anggi yang terlihat kesal berjalan duluan meninggalkan Bu Fatma di belakang. Bu! Awas! Pekik Anita saat melihat mobil melintas kencang sedangkan calon mertuanya ini tak melihat kiri kanan. Anita berlari kencang menarik Bu Fatma dan akhirnya mereka berdua terlempar ke jalan membuat semua pengendara berhenti. Anita. Bu Fatma, pekik satpam kantor yang tahu siapa Anita karena Anita memang sering datang ke kantor Alvan untuk pekerjaan. Tolong bantu angkat ke mobil bawa segera ke rumah sakit, ujar salah seorang karyawan yang juga tahu kalau Bu Fatma adalah Mama Alvan sedangkan Anita adalah pegawai di kantor Bagas. Semua ikut membantu dua perempuan ini. Sayang. Jangan begini maafkan aku, ucap Alvan memeluk tubuh April saat sampai di rumah. April yang pulang menggunakan taksi tidak menyangka kalau Alvan menyusulnya pulang. Vino main dulu ya nak, papa sama bunda mau bicara sebentar, ujar Alvan yang melihat Vino terlihat bingung karena bundanya menangis. Mas, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sudah dijodohkan? Tapi aku tidak mau sayang, aku menolaknya, aku mencintai kamu, keluarga kita, ucap Alvan mencoba menjelaskan pada April.
Setidaknya kamu jujur Mas padaku, aku tidak bisa Mas menjalankan rumah tangga tanpa restu. Aku ingin bahagia Mas, bahagia. Pekik April tak terima karena Alvan tak jujur padanya. Stttt. Kita pasti bahagia sayang, aku mencintaimu dan kamu juga. Maafkan aku tidak jujur karena aku takut kamu pergi menjauh dariku. Aku janji tak akan ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita, meskipun itu Mama. Ucap Alvan mencium kening April, tapi April terus menangis dalam pelukan suaminya ini. Ponsel Alvan berbunyi membuat Alvan melepaskan pelukannya dari April dan segera mengangkat ponselnya. Halo. Segera ke rumah sakit Anissa Mas, Mama dan Sarah kecelakaan, ujar Fajar panik dan segera menutup ponselnya. Alvan mengusap wajahnya kasar. Kenapa Mas? Tanya April ikut panik melihat wajah Alvan. Mama kecelakaan, aku harus segera ke rumah sakit, jawab Alvan cepat. Mama kecelakaan. Aku ikut Mas, pinta April. Jangan kamu di rumah saja jaga Vino, aku segera pulang, pamit. Alvan langsung pergi membuat April merasa bersalah, karena dia pergi membuat mertuanya tertabrak. Alvan tak ingin memperkeruh keadaan dengan membawa April. Ada apa ini? Mengapa aku hanya merasakan kebahagiaan sesaat, batin April yang melihat kepergian Alvan. Bagaimana bisa mereka kecelakaan? Tanya Alvan yang baru datang pada Fajar. Bagaimana bisa? Kamu tanya bagaimana bisa? Ini semua salah kamu Mas, kamu membohongi aku dan Tante Fatma, pekik Anggi menunjuk pada Alvan. Aku. Ya, Tante Fatma berharap banyak pada kamu agar bisa menikahiku tapi kamu malah sudah menikah dan membohongi kami semua, lanjut Anggi.